Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Taib, ayyul ikhwa azani Allah wa yakum. Kita lanjutkan pelajaran yaitu pembahasan fikih, ya, benar ya? Pembahasan fikih yang kemarin bahas tentang perkara yang diharamkan untuk orang yang berhadas. Bentar. Yang sekarang yang sampai mana? Oh, hadas besar ya, khusus hadas besar ya sekarang ya? Iya. Bentar. Nomor kemarin yang berhadas, baik hadas besar maupun hadas kecil ya kemarin. Tiga sudah. Kita perhatikan, wa amal asya'ul lati tahrumu 'alal muhditsi hadatsan akbara khasatan, ya. Yang selanjutnya itu perkara-perkara yang diharamkan bagi orang yang berhadas, khusus hadas besar. Ya, khusus hadas besar. Fahiyya, yang pertama, kalau kemarin kan hadas kecil maupun hadas besar. Al-awalu, yang pertama, yaitu yahrumu 'alal muhditsi hadatsan akbara qira'atul Qur'ani. Jadi yang khusus untuk hadas besar, yang dilarang pertama kali adalah yaitu membaca Al-Quran. Kalau kemarin kan menyentuh Al-Quran, hadas kecil maupun hadas besar. Kalau ini khusus untuk hadas besar, yaitu membaca Al-Quran. Li hadisi Aliyin, hal ini berdasarkan hadis Ali radhiyallahu anhu. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yahjubuhu, yakni an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, anil qiraati syai'un laisal janabah. Tidak ada sesuatu yang menghalangi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membaca Al-Quran melainkan al-janabah, junub, yang karena junub. Rawahu Tirmidzi wa ghairuhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Wa lafdzu Tirmidzi, dan juga dalam lafaz Tirmidzi yang lainnya itu disebutkan yuqri'unal Qur'ana ma lam yakun junuban. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membacakan Al-Quran kepada kami, ya, malam yakun, selama beliau tidak sedang junub. Ya, kalau dalam junub beliau tidak pernah membaca Al-Quran. Hadis ini juga sahih, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Ya. Kemudian fahada yadullu ala tahrimi qiraatil Qur'an alal junubi. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala, ini menunjukkan, hadis-hadis ini menunjukkan tentang haramnya membaca Al-Quran bagi orang yang junub. Wa bima'nahul haidhu wan nufasa. Dan juga masuk di dalamnya, ya, dikiaskan pada wanita haid dan wanita yang sedang nifas. Ini dikiaskan pada haid dan nifas. Walakin rakhasa ba'dul ulama'i ka Syekhil Islami.
Akan tapi sebagian para ulama diantaranya Syekhul Islam rahimallahu taala memberikan rukhsah, memberikan keringanan lil haidhi bagi wanita yang haid antaqra al-Qur'ana idza khasyiyat nisyanahu. Ya, bagi wanita haid itu dikasih rukhsah untuk boleh membaca Al-Qur'an apabila khawatir apa? Lupa hafalan Al-Qur'annya. Karena kalau haid sekitar 7 hari, apalagi nifas 40 hari. Soalnya terkadang kebanyakan kita kalau tidak merojaah itu bisa lupa. Apalagi kalau hafalannya banyak. Kalau hafalannya qulullahu ahad, saya yakin hafal lah ya. Ya. Tapi kalau misalkan minimal 5 juz, 10 juz, itu harus dimerojaah. Apalagi 30 juz. Kalau nggak merojaah biasanya ada yang lupa. Kalau 30 juz itu sehari itu harus merojaah minimal 5 juz. Iya, bagi yang 30 juz. Kalau cuma 1 juz, banyak yang hilang itu. Ya, makanya bagi wanita haid apa? Dikasih rukhsah untuk tetap membaca ya, bukan nyentuh Al-Qur'an ya, membaca Al-Qur'an. Ya, membaca aja misalkan ada yang nyimak. Itu boleh, atau mungkin sesekali buka di HP ya untuk membetulkan bacaannya. Wala ba'sa an yatakallamal muhditsu bima wafaqal Qur'ana. Dan tidak mengapa orang yang berhadas itu apa? Berbicara dengan memakai ungkapan kalimat bahasa Al-Qur'an. Kalimatnya pakai bahasa Al-Qur'an. Illam yaksidil Qur'ana, jika ya tidak dimaksudkan membaca Al-Qur'an. Kadang sebagian ulama itu ketika menjawab sesuatu itu mereka pakai kalimatnya itu Al-Qur'an. Ya, kalimatnya itu pakai Al-Qur'an. Jadi pakai susunannya itu diambil, dinukil dari Al-Qur'an. Nah, ini kalau dia jawabnya pakai Al-Qur'an dalam keadaan junub, nggak apa-apa. Yang penting niatnya bukan baca Al-Qur'an. Sama dengan gini. Kita juga disunahkan apa? Disyariatkan untuk berdoa ketika sujud. Ya. Padahal Nabi SAW melarang baca Al-Quran ketika sujud. Pertanyaan, boleh nggak baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar? Kan ada dalam Al-Quran itu. Kan Al-Quran itu. Boleh nggak baca itu? Boleh kalau tujuannya niatnya untuk doa, bukan baca Al-Quran. Paham nggak? Nah, itu. Jadi boleh. Tergantung niat. Innamal a'malu bin niat. Sebenarnya amalan itu tergantung niat. Bal ala wajhi dzikri. Bahkan apa? Ya, tujuannya untuk zikir. Itu boleh. Misal contohnya bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim kan ada itu. Dalam Al-Qur'an kan ada. Masuk dalam ayat kan? Ya. Walhamdulillahirabbil alamin. Li hadis Aisyah. Ya, dalam surat Al-Fatihah juga bismillah kan. Sebagian ulama itu memasukkan bismillah itu ayat pertama dari surat Al-Fatihah. Hal ini berdasarkan riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yadhkurullaha ala kulli ahyanihi. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa berzikir pada setiap saat. Ya, dalam keadaan apapun. Ya, dalam setiap waktu beliau senantiasa berzikir. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian atsani yang kedua yang diharamkan bagi yang berhadas besar, wa yahrumu 'alal muhdithi hadatsan akbara min janabatin aw haidin aw nifasin. Al-labsu fil masjidi bi ghairi wudu'in. Yang kedua yaitu diharamkan bagi orang yang berhadas besar baik karena junub, karena haid atau nifas, yaitu berdiam diri di masjid tanpa berwudu. Ya, tanpa berwudu bagi junub, wanita haid ataupun nifas. Liqauli ta'ala, sebagaimana keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian mendekati masjid. Ya, mendekati salat, maaf. Janganlah kalian mendekati salat atau mengerjakan salat sedangkan kalian dalam keadaan mabuk.
hatta ta'lamu ma taquluna, hingga kalian mengetahui apa yang kalian ucapkan. Karena kadang orang yang mabuk itu apa? Tidak sadar apa yang diucapkan. Makanya dilarang. Orang mabuk itu dilarang sholat. Khawatir nanti apa? Justru mencela Allah dalam ucapannya. Waliyadzubillah. Jadi dilarang. Wala junuban, dan juga apa? Orang yang junub tidak boleh mendekati masjid. Tidak boleh mendekati masjid. Ya, illa abiri sabilin, kecuali hanya sekedar berlalu saja, ngelewati, lewat ke masjid, mau ngambil sesuatu, hanya lewat berlalu, nggak tinggal, nggak itikaf, hatta taqtasilu, hingga kalian apa? Mandi besar. Ayat ini menjelaskan pada kita bahwasanya nggak boleh berdiam diri di masjid yang dikasih rukhsah, hanya berjalan melewati berlalu saja. Ai la tadkhulul masjida lil baqa'i fihi, tidak boleh masuk ke dalam masjid, tinggal di dalamnya. Ya, berdiam diri. Ditutup. Waliqauli sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, la uhillul masjida lihaidin wala junubin. Aku tidak menghalalkan masjid untuk wanita yang sedang haid ataupun orang yang junub. Rawahu Abu Dawud min hadisi Aisyah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari hadis diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha dan disahihkan oleh Ibnu Huzaimah. Anda lanjutkan, diselesaikannya. Fa idza tawaddaa man alaihi hadatsun akbar, apabila orang yang berhadas besar berwudu, maka ia boleh berdiam diri. Ya, jasalahul labthu fil masjid, maka dia boleh berdiam diri di masjid kalau wudu, meskipun dia hadas besar. Ya, dia ada, misalnya kita hadas besar, kalau mau masuk berdiam diri di masjid, wudu dulu meskipun belum mandi besar. Likauli Ato'a, berdasarkan apa? Asar dari Ato bin Abi Robah, itu seorang tabi'in ya. Beliau mengatakan, ra'aitu rijalan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah melihat ya beberapa orang dari kalangan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yajlisuna fil masjid, mereka duduk di dalam masjid, wahum muznibuna, sedangkan mereka dalam keadaan junub. Idza tawaddau wudu as-salati, apabila mereka apa? Wudu dengan wudunya salat. Wal hikmatu min hadzal wudu takhfiful janabah. Karena hikmahnya orang yang berwudu meskipun dalam keadaan junub itu diringankan. Junubnya itu lebih ringan. Maksudnya gini loh, kalau dia junub itu nggak boleh tinggal di masjid, ikut kajian nggak boleh, ya. Tapi kalau dia diwudu, junubnya berkurang, meskipun nggak hilang 100%, berkurangnya dengan adanya wudu. Wa kadzalika yajuzu lil muhdits hadatsan akbar. Demikian pula boleh bagi orang yang berhadas besar an yamura bil masjidi, melewati masjid, limujarradil uburi minhu, hanya sekedar lewat, min ghairi julusin fihi, tanpa duduk berdiam diri, duduk di masjid dalam waktu beberapa lama. Liqauli ta'ala, sebagaimana firman Allah yang tadi surat An-Nisa ayat 43, illa abirin sabilin, kecuali hanya sekedar lewat, au mutazawizina fihi lil khuruji minhu, yaitu hanya sekedar numpang lewat, ya, untuk melintas saja, ya, untuk melintas saja. Wal istisna'u minan nahyi ibahatun, ya, pengecualian dari larangan itu hukumnya berarti boleh, kan illa itu istisna, pengecualian. Fa yakunu dzalika mukhassisan li umumi qaulihi sallallahu alaihi wasallam, ya, maka itu menjadi makna yang mengkhususkan dari keumuman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam
yang mana beliau bersabda, la uhilul masjida liha idin wala junubin. Saya tidak menghalalkan masjid untuk wanita haid dan orang yang junub. Ini umum. Ya, kemudian apa? Dikecualikan dari firman Allah, illa abirin sabilin, kecuali hanya sekedar lewat. Wa kadzalika musallal id, begitu pula tempat yang dijadikan sholat Idul Fitri, Idul Adha. La yalbithu fihi man alaihi hadasun akbaru bighairi wudu'in, tidak boleh tinggal di tempat musola tersebut bagi yang berhadas besar tanpa diiringi dengan wudu. Contohnya apa? Ketika sholat id, itu semuanya suruh hadir, meskipun wanita haid. Wanita haid tidak boleh masuk ke musola. Musola yang di sini bukan musola bangunan ya, musola tanah lapang yang dijadikan untuk sholat Idul Fitri, Idul Adha. Nggak boleh, kata beliau. Pendapat beliau nggak boleh. Makanya yang dibolehkan oleh Nabi apa? Hanya mendekat ke tempat sholat, bukan gabung di tempat sholat. Mendekat. Iya. Batasannya misalkan itu tempat sholat, ya udah di sini aja. Nggak usah masuk ke soft. Paham ya? Karena perintah Nabi suruh keluar semuanya. Meskipun wanita pingitan, itu suruh keluar. Meskipun wanita haid, itu suruh keluar untuk menyaksikan sholat Idul Fitri, Idul Adha. Karena itu syiar. Wa yajuzu lahul mururu minhu, dan juga dibolehkan kalau dia mau lewat, misalnya belum di sholat, belum dimulai sholatnya. Lah wanita yang haid itu lewat musola, tapi untuk berdiri di belakang. Ya, berdiri di belakang. Nah, ini boleh untuk sekedar lewat. Lianna Nabi SAW qol, karena Nabi SAW bersabda, wal ya'tazil huyat al-musalla. Ya. Beliau Nabi SAW bersabda, hendaknya para wanita haid itu menjauhi musola yang dijadikan sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Di sini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Tapi mungkin ini dapat kami sampaikan. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wasallam tasliman katsira wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.